Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzan Fadilah Mubarak Ahmad, mahasiswa dari Universitas Terbuka, lebih tepatnya UPPJG Bogor dengan NIM 0511075538. Pada pertemuan ini, saya ingin mempresentasikan tugas Tata Bahasa Indonesia, membuat presentasi dengan tema eksistensi bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Bahasa Indonesia memiliki peranan vital sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan bangsa dengan ikrar kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di era global saat ini, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bahasa nasional, tapi juga mulai dikenal dan dipelajari di kancah internasional. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan forum internasional seperti Annual International Conference on Islamic Studies atau AICIS ke-20 yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ini menunjukkan eksistensi bahasa Indonesia semakin kuat di dunia internasional. Tentu sebagai bangsa Indonesia kita harus merasa bangga dengan hal ini ya. Kemudian apa sih isi pembahasan dari video ini? Yang pertama, alasan bahasa Indonesia itu perlu dipertahankan. Apa sih alasannya? Yang pertama, tentang landasan hukum yang kuat. Dalam UUD 1945, pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian berbagai regulasi mendukung pemantapan fungsi bahasa Indonesia. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Selain itu ada peraturan yang mengamanatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum nasional dan internasional di Indonesia. Kemudian yang kedua, fungsi strategis bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi heuristik, yaitu memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan. Kemudian ada fungsi referensial, di mana belajar mengenal agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada media untuk membangun peradaban dunia. Kemudian yang ketiga ada daya tarik internasional. Sebanyak 6.967 mahasiswa asing belajar di Indonesia pada tahun 2017 dari berbagai negara. Mahasiswa kebanyakan datang dari 28 negara yang belajar di PTKI seperti Thailand, Filipina, Turki, Mesir, Jepang, Korea, dan yang lainnya. Bahasa Indonesia juga semakin diminati untuk memahami budaya Islam moderat di Indonesia. Kemudian apa sih kendala yang dihadapi? Yang pertama, tantangan pada era global. Kita semua tahu dominasi bahasa Inggris di dunia global itu sangat kuat, di mana untuk berkomunikasi dengan negara lain kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan negara lain. Kemudian pengaruh budaya asing yang masuk melalui teknologi dan media juga didominasi oleh bahasa Inggris. Kemudian minimnya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua ada tantangan internal. Yang pertama, kurangnya apresiasi terhadap bahasa sendiri di kalangan masyarakat. Kemudian penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran yang berlebihan oleh generasi muda saat ini. Dan perlu penempatan regulasi dan implementasi di lapangan. Kemudian ada langkah konkret untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Seperti dari pemerintah. Pemerintah juga melakukan implementasi konsisten pada Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang peraturan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian mengadakan forum internasional berbahasa asing seperti AICIS, memperkuat program BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar bahasa Indonesia. Di sini terlihat jelas langkah-langkah pemerintah untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Kemudian dari institusi pendidikan ada juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan akademik seperti dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga tingkat lanjut seperti dalam universitas. Kemudian mengirim dosen untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia ke luar negeri. Kemudian mengadakan konferensi internasional dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kemudian melakukan riset dan publikasi tentang bahasa Indonesia. Kemudian ada juga dari generasi muda, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, bangga menggunakan bahasa Indonesia di berbagai kesempatan, seperti contoh di media sosial. Kemudian mempelajari
dan mendalami kekayaan bahasa Indonesia, serta menjadi duta bahasa Indonesia di lingkungan sekitar, dan mengenalkan bahasa Indonesia kepada teman asing melalui berbagai platform media. Banyak sekali, luas. Kemudian dari masyarakat umum, mengapresiasi penggunaan bahasa Indonesia oleh pejabat negara di forum internasional, kemudian mendukung program-program pelestarian bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan santun dalam berkomunikasi, dan mengenalkan nilai-nilai budaya Indonesia yang halus, sopan, dan santun melalui bahasa. Sebagai penutup, bahasa Indonesia telah menunjukkan eksistensinya yang sangat kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui berbagai forum bergengsi seperti ICIS yang saya sebutkan di awal tadi, bahasa Indonesia membuktikan kemampuannya sebagai bahasa, ilmu pengetahuan, dan wahana membangun peradaban dunia. Kemudian pengakuan internasional terhadap bahasa Indonesia juga semakin meningkat ya. Terbukti dari banyaknya mahasiswa asing yang tertarik untuk belajar budaya dan bahasa Indonesia. Namun eksistensi ini juga perlu kita jaga dan kita perkuat ya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Mari kita bersama-sama bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menjaga kesantunan berbahasa sebagai cerminan kepribadian bangsa, mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia, kemudian yang terakhir menjadikan bahasa Indonesia sebagai media untuk mengenalkan budaya dan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Dengan mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia, kita tidak hanya menjaga identitas nasional, tetapi juga berkontribusi dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik. Semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala dalam diri kita untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.